Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Apakah sehat semuanya? Sehat, Bu. Apakah sudah sarapan? Belum, Bu. Kenapa belum? Tidak sempat, Bu. Sarapan waktu. Nanti kalau besok-besok sarapan dulu ya sebelum ke sekolah. Karena sarapan itu penting. Nah, kalau anak ibu tidak sarapan, maka anak ibu tidak akan fokus dalam pembelajaran. Itu. Selanjutnya tolong diperhatikan dulu nah kursinya, sampah di bawah bangkunya tolong ya. Dan apa yang di atas mejanya yang tidak bersangkutan dengan materi pembelajaran kita hari ini, tolong disingkirkan ya nak. Apakah sudah? Sudah, Bu. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan baca doa kepada Dela. Tolong pimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ya Kak. Mari kita baca ayat terlebih dahulu. Mau surat apa nak? Anjas. Kali kelas. Kali kelas saja. Sama-sama ya. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, semoga dengan kita baca Al-Quran, dengan berdoa, lancarlah pembelajaran kita hari ini dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dirahmati oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu mau cek hadiah terlebih dahulu ya nak. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Alhamdulillah. Diperlahankan ya nak. Kalau setiap pembelajaran itu usahakan kita hadir semuanya. Karena apa nak? Kalau ketinggalan dengan pelajaran itu nanti kan itu susah pulangnya lagi, apalagi materi kita ini sedikit susah, ya nak. Nah baik. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya, ada yang tahu? Mantuk dan mafhum. Ya betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya mantuk dan mafhum. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang zaid dan takwil. Dan sekarang mantuk dan mafhum. Ini sama seperti minggu yang lalu kita masih mempelajari yang namanya kaidah dari usul fikih. Nah, adapun tujuan kita mempelajari mantuk dan mafhum ini adalah agar anak-anak itu bisa paham terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak salah mengartikan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sebelum ibu menjelaskan mantuk dan mafhum ini, itu ada sebuah contoh yang sebagai pengantar pembelajaran kita hari ini agar pembelajaran ini dapat anak ibu pahami. Nah, itu ada contoh, misalkan, nah anak ibu di sini kok semua? Ya, rata-rata anak ibu ngekos ya di Bukit Tinggi ini. Nah, pasti kalau anak ibu ngekos tuh pasti minta duitnya ke orang tuanya bagaimana? Langsung minta duit atau ngeluh dulu? Beralasan dulu kan? Telepon orang tuanya, halo Bu, hari ini beli buku, beli pensil, beli pena. Nah, yang ujung-ujungnya adalah kita duit, kekurangan duit. Dalam kita sehari-hari itu sering kita temui yang namanya kita mengucapkan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Misalkan yang dikatakan tadi kita yang orang tua kita bilang rumah tadi beli buku, beli ini, nggak ada lagi duit. Yang mana maksud kita itu adalah kita mau minta duit. Nah, yang tersirat itu yang dinamakan dengan mahfuz. Sedangkan kalau anak itu langsung bilang kepada orang tuanya, Ma, uang habis boleh terkiriman, nanti kan langsung kita ambil orang tua kita tahu bahwa berarti anak saya ini mau minta duit, itu yang kita dengan mantuk. Nah, kalau dalam Al-Qurannya nanti akan dijelaskan bagaimana contoh ya mantuk dan mahfuz. Nah, kita bahas terlebih dahulu konsepnya. Yang pertama kita bahas tentang mantuk. Nah, mantuk ini adalah secara bahasa yang berarti yang diucapkan atau yang dinafaskan. Sedangkan secara istilah adalah makna atau maksud yang ditujukan oleh suatu lafaz yang sesuai dengan redaksinya. Seperti tadi yang ada di
mantuk. Nah, kalau di dalam Al-Qur'annya contohnya itu adalah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Kepada Nabi suci tolong dibacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma Bofit. Fala taqul lahuma uffin. Sadaqallahul azim. Terima kasih suci. Nah, dalam Quran surah Al-Isra ini dikatakan bahwa fala taqul lahuma uffin, yaitu janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, ini itu tentang kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua kita perkataan ah. Nah, tanpa ada penjelasan pasti ada yang sudah tahu. Maksudnya ini bahwa kita tidak boleh berkata ah kepada orang tua. Berarti kita sudah jelas apa yang dikatakan oleh ayat tersebut atau ayat tersebut. Nah, lanjut kita ke mafhum. Nah, sebagaimana yang dikatakan kalau tadi mafhum itu adalah yang tersuratnya, mafhum ini adalah yang tersirat dari apa yang disampaikan atau yang tertulis. Nah, secara bahasa dapat dipahami bahwa mafhum itu adalah yang dipahami, sedangkan di istilah adalah makna atau maksud yang ditujukan oleh suatu lafaz yang tidak sesuai dengan redaksi yang ditulisnya. Dan pada itu tadi kalau mafhum ini apa nak? Tersirat. Nah, contoh mafhumnya adalah terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Kepada Nabi Bella atau membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, terima kasih ya Pak. Nah, dalam Quran surah Al-Isra ini menyatakan bahwa dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu sesungguhnya adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di mana mafhumnya di sini? Yaitu dari kata mendekati zina. Nah, mendekati zina ini banyak maknanya. Nah, ada yang tahu apa itu makna dari mendekati zina itu? Contohnya Berdua-duaan di tempat sepi. nah, bagus sekali, berdua-duaan di tempat sepi. Ada lagi yang tahu? Pacaran. Pacaran. Nah, ibu dia pacaran? Iya. Alhamdulillah. Nah, makna dari mendekati zina ini banyak anak. Nah, mafhum tadi kan yang tersirat di dalam lafaz atau katanya. Nanti kalau jangan mendekati zina itu banyak anak. Berarti kita tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh pacaran, apalagi kita melaksanakan zina. Selanjutnya yaitu macam-macam dari mafhum. Macam-macam mafhum ini ada dua kan? Yang pertama adalah mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, kalau mafhum muwafaqah adalah pemahaman yang sesuai dengan redaksinya, seperti yang Ibu contohkan tadi dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, la taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Nah, pemahaman kita pasti menyatakan bahwa kita itu tidak boleh melaksanakan apapun yang mendekati zina, apalagi melaksanakan zina. Itu berarti pemahamannya sesuai dengan redaksinya atau sesuai dengan lafaznya. Yang kedua yaitu adalah mafhum mukhalafah. Artinya adalah pemahaman yang berbeda dengan redaksinya atau kebalikannya. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, kalau di mukhalafah ini pemahamannya itu sesuai dengan redaksinya, sedangkan di mukhalafah ini sesuai dengan redaksinya, tetapi kebalikan dari redaksi tersebut. Maksudnya bagaimana, Bu? Misalkan tadi menyatakan bahwa kita itu dilarang untuk mendekati zina. Nah, berarti kita itu melaksanakan zina itu pasti dilarang karena mendekati saja sudah tidak boleh. Berarti kalau makna kebalikannya berarti kalau kita tidak melakukan yang mendekati zina atau melakukan zina berarti diperbolehkan. Misalkan ibu misalnya ingin bertanya nih sama temannya yang lawan jenis karena tidak paham mengenai materi, bertanya misalnya di tempat duduk temannya yang lawan jenis, berarti itu boleh karena kita tidak mengarah kepada yang namanya mendekati zina karena konteksnya menuntut ilmu, bukan dalam konteks mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya tentang mafhum mukhalafah. Tadi ada kita ada dua. Nah, di mafhum yang kedua yaitu yang di mukhalafah itu terbagi menjadi 5. Yaitu ada mafhum dengan sifat, mafhum dengan ghaiyah, mafhum dengan syarat, mafhum dengan ada, dan mafhum dengan lafaz. Nah, kita bahas satu persatu. Sebelum Ibu bahas mengenai materi selanjutnya, Ibu mau memberikan semangat anak-anak lagi karena Ibu lihat nih karena udah sore ya dan materi kita sedikit agak berat, jadi Ibu mau memberikan semangat anak lagi. Tahu
namanya materi kita tadi pembagian dari mafhum mukhalafah. Nah, mafhum mukhalafah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mafhum dengan sifat. Nah, mafhum tadi kita ingat kalau mafhum mukhalafah ini yang kebalikannya. Nah, dilihat dari segi sifat. Nah, maksudnya adalah pemahaman yang terbalik karena kita melihat kebalikan dari sifat yang ada di dalam redaksinya. Bagaimana contohnya, Bu? Yaitu terdapat dalam contoh surat An-Nisa ayat 25. Kepada Nasir kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yastati'ukum qawlan ayyankihal muhsanati mu'minati faminka basaimankum min fayatikumul mu'minat. Terima kasih, Devi. Nah, yang artinya adalah siapa yang antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin, maka boleh menikahi perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Maksud dari ayat ini, pasti Ibu bisa memahami bahwa jadi maksud dari ayat ini bahwa ketika kita tidak bisa menikahi seorang muslim yang beriman, maka kita bisa menikahi seorang muslim dari kalangan budak atau hamba sahaya. Nah, kalau kita dengan makna kebalikan, berarti kalau kita menikahi hamba sahaya maka harus ya beriman. Kalau kafir maka tidak boleh. Nah, sifatnya di sini gimana, Bu? Itu adalah mukmin yang beriman. Lanjut ke bagian kedua tentang mafhum dengan loya. Mafhum itu artinya adalah pemahaman, sedangkan loya artinya adalah batas. Mafhum dengan loya artinya adalah pemahaman terbalik karena kita melihat kebalikan batas dari teks. Bisa batasnya itu dalam sampai waktu atau tidak. Contohnya di sini adalah surah Al-Baqarah ayat 187. Kepada Melinda, Allah bacakan ayat itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Puasa Rabu. hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terima kasih, Melinda. Yang mana artinya adalah makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu pada dalam surah Al-Baqarah 187. Nah, mana yang mau memahami apakah paham ayatnya? Belum kan? Nah, dengan loya itu dengan batasan kebalikan. Maksud ayat ini itu menjelaskan tentang puasa. Nah, ketika puasa pada malam puasa itu kita boleh makan dan minum sampai jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu dimaksud dengan fajar. Maksud dari ayat ini, nah berarti kita itu boleh makan dan minum pada malam bulan Ramadan atau malam pas kita puasa sampai fajar. Nah, dari ayat ini berarti kita mengetahui bahwa kita itu boleh makan dan minum sebelum fajar. Kalau sudah fajar berarti kita tidak boleh lagi makan minum, berarti kita harus menahan, ya harus puasa. Lanjutnya, mafhum dengan syarat. Nah, mafhum tadi adalah pemahaman, syarat berarti ada persyaratan. Mafhum dengan syarat itu adalah pemahaman terbalik karena memahami syarat yang disebutkan dalam teks. Contohnya, Bu, bagaimana? Itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 25. Pada suci kalau baca kan? Terima kasih, Sisi. Nah, dari ini dikatakan bahwa berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Anak-anak itu tahu apa itu mahar? Ya, betul sekali, Sisi, bahwa mahar itu adalah sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Nah, mahar itu boleh digunakan oleh sang suami jika istri itu rela memberikan kepada sang suami. Makna terbaliknya bagaimana, Bu? Berarti kalau istri tidak rela memberikan maharnya, maka suami boleh mengenanya? Tidak. Apakah sampai di sini ada yang paham? Selanjutnya, yang keempat yaitu mafhum dengan ayat.
Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Kepada Dela tolong membacakan. Terima kasih Dela. Nah, ini artinya adalah orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka adalah mereka para penuduh itu 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itu orang-orang yang fasik. Nah, dari penjelasan ini mana yang bilang mana? Bilangan. 80 kali. Nah, 80 kali itu selalu di sini. Mana yang masuk sini? Nah, 80 kali. Nah, maksud ayat ini bagaimana, Bu? Berarti jika ada orang yang menuduh perempuan baik-baik untuk melakukan zina dan dia tidak dapat membuktikan bahwa perempuan itu melakukan zina dengan mendatangkan 4 orang saksi, maka orang tersebut wajib dijerat berapa kali? Nah, betul. Berarti kalau makna terbalik dari bilangannya, berarti kalau kita memberikan hukuman kepada orang tersebut, apakah boleh lebih dari 80 kali? Tidak. Kalau kurang dari 80 kali? Tidak boleh. Kalau misalkan dia itu gendut, boleh 80 kali? Tidak, kan sampai dengan puasanya cuma 80 kali. Atau misalkan dia mengurus kasnya 80 kali, itu apakah boleh? Tidak. Lanjut. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Lanjut yang terakhir pembagiannya yaitu mafhum dengan laqad. Laqad yaitu mafhum dari pemahaman, laqad itu adalah gelar atau kriteria. Nah, mana pemahaman terbalik karena kita memahami dari segi gelar atau kriterianya. Contohnya An-Nisa 92. Siapa yang membacakan? Nah, Syafi kamu bacakan? Masih Syafi. Yang mana artinya adalah dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ayat di sini menyatakan bahwa jika kita membunuh orang beriman yang tidak bersalah, maka kita harus memerdekakan hamba sahaya. Kriteria maksud di sini adalah hamba itu harus hamba sahaya yang beriman. Nah, mungkin itulah pembagian dari mafhum yang bagian mukhalafah. Nah, dari sini apakah ada yang mau dipertanyakan? Enggak, Bu. Nah, apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, coba ibu tanya terlebih dahulu. Tadi kita membahas mantuk dan mafhum. Mantuk itu mana? Siapa yang bisa tangan tangan? Mantuk apa Silvi? Nah, terus balik terlebih dahulu. Nah, yang kedua, mafhum apa itu mafhumnya? Siapa yang tahu? Suci sama jelas sama makanan dulu dulu. 1, 2, 3. Jelas dulu. Apa itu mafhum Dela? Itu maknanya itu tersurat. Ya, bagus sekali kita aduk. Alhamdulillah, aku lihat dan ibu sudah sedikit lebih jauh lebih paham dengan kita hari ini. Apakah di sini masih ada pembacaan? Ada, Bu. Kayaknya waktu kita sudah habis ya, nak. Ada mau zuhur. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan ibu bisa paham. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta pada ibu tolong dibahas lagi materi kita ini di rumah karena ini masuk ke dalam UTS kita ya, nak. Baik. Terlebih terkurang mohon